نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketahuilah, halaman 8 ya. Di tengah kemudian ketahuilah bahwa lawan daripada tauhid itu, lawan daripada ma'asakan Allah itu ada 3. Pertama ada ngarannya lawan dari tauhid, lawan dari ma'asakan Allah itu ngarannya syirik. Nah, syirik itu bahasa kita mensyarikatkan Allah. Arti mensyarikatkan itu menyamakan Allah dengan yang lain. Yang kedua ada ngarannya lawan daripada tauhid itu kufur. Itu bacaan kufur, kafir. Cara membacanya itu kufur. Kufur itu bahasa kita kekafiran atau keingkaran. Lain kemungkaran, lain keingkaran. Kufur lawan daripada tauhid, lawan daripada ma'asakan Allah, kekafiran. Dan ketiga ngarannya nifaq. Nifaq itu bahasa kita kemunafikan. Nah, kemunafikan itu bahasa kita lahiriahnya beriman, padahal zahiriahnya ada beriman. Nah itu ngarannya nifaq, kemunafikan. Syirik pulang. Jadi syirik, kesyirikan, kufur, kekafiran, nifaq, kemunafikan. Itu 3 macam, itu lawan daripada tauhid, lawan daripada ma'asakan Allah. Nah lalu masing-masing 3 ini boleh syirik, kufur, nifaq. Nah itu dibagi sini pulang. Syirik itu sini ada 3 macam. Mensyarikatkan Allah atau menyamakan Allah dengan yang lain daripada Allah, itu ada 3 macam. Pertama ada ngarannya syirik akbar. Pertama ada ngarannya syirik akbar. Syirik akbar itu bahasa kitanya syirik yang terbesar, syirik yang paling besar. Nah, syirik yang paling benar. Firman Allah Ta'ala ujar Tuhan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, bahwa disyarikatkan dengannya Allah sesuatu. Maksudnya Allah disyarikatkan dengan sesuatu atau sesuatu disyarikatkan dengan Allah. Syarikatkan tadi namanya disamaakan. Baik kita menyamakan Allah di bintang arah zat, atau menyamakan Allah dengan yang lainnya tuh di bintang arah sifat, atau menyamakan Allah dengan sesuatu di bintang arah af'al, bintang arah perbuatan. Nah itu syirik adanya. Nah lalu ujar syirik, Allah tidak mengampuni bahwa disyarikatkan dengannya sesuatu, dan bisa aja, maksudnya bisa aja mengampuni barang yang lain daripada syirik. Nah, jadi kalau masyarakat, kalau sudah orang itu jadi orang musyrik, orang nama syarikatkan Allah, terutama syiriknya sudah syirik. Soalnya syirik akbar ini keluar dari Islam hanya mau patung syirik akbar karena. Tapi kalau orang syirik asghar, syirik asghar itu adalah syirik kecil, kayak riya, syirik juga. Nah itu kada keluar dari Islam, kada kafir. Cuma tetap wajib taubat, sama aja wajib taubat karena betul berdosa. Jadi orang lah kayak ba'amal riya, syirik, cuma dosanya dosa kecil, ada dosa besar. Nah, sama pada dosa. Kayak kita banyaklah nukar baju hanya, lalu digerakkan ke orang ya.
agak-akan malah perlihatkan ke orang. Lagi awak dengan strik banget, strik orangnya kan apa kak? Berjalannya belain pada nang rajin apa? Yang bukan baju hanyar tadi berjalan mau juga. Apa panik cok kayaknya? Yang mau baju apa cok? Lomba ini. Tidak. Lalu mengagak-akan ke orang. Nama agak-akan itu ngarannya syirik. Apa ria? Ria itu ngarannya syirik. Salah. Dosanya ngarannya dosa batin. Dosa yang dilakukan oleh hati. Dosa wajiblah taubat. Wajib. Jadi orang beramal jalannya hati-hati kan juga. Itu ngarannya ilmu. Kita beramal ya. Amal kayak puasa pada ke orang. Aku kamu biasa. Ini kawa, apa kamu? Aku kamu. Begitu ya dirinya deh. Modelnya kita. Tawa aja, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hariahnya nih. Pada hatinya ini kan anak berpirat ya. Awal puasa Jawa ini Senayan, Kamis, wah. Kalau tujuannya adalah untuk berpirat ya, makan ke orang, memadahkan ke orang supaya orang tahu, orang wah ini bang ibadat, bang ibadat. Kalau tujuan untuk berpirat ke orang ria ngarannya, jadi pahala lah puasa tadi lah. Kan tadi ria tadi dosa Pak. Berarti seharusnya ini puasa itu dapat pahala, bukannya dapat pahala, tapi jadi dosa. Kan perlu jadi itu digarisbawahi. Puasa jadi dosa. Orang beribadat itu dapat pahala. Seorang beribadat jadi apa? Untuk merubah supaya beribadat itu jadi pahala. Niat napa masalahnya perintah Allah, tujuannya menunaikan perintah Allah, dan aku dapat pahala dari itu. Kalau supaya dapat ridha laki, nah ya diam dah dia. Ya bang artiria itu ya bang amal karena makhluk, karena laki lah, karena bintuha. Orang bintuha datang bintuha ini bisa puasa, ya syukur bergerak. Karena yang sih dia. Kita puasaan hari inilah di sini. Senayan, jangan bintuha. Ada seumur sudah puasa Senayan. Lantaran bintuha, tapi kadang puasa supaya bintuha. Berarti karena siapa? Yang karena itu yang sebelum syirik asghar, syirik kecil. Dosa lah. Iya tadi dosa. Jadi pahala hanya puasa. Tak ada lapahnya pun dapat berdirian. Nah coba. Cuma pulang bila orang puasa kayak puasa Ramadan. Orang puasa Ramadan itu kewajiban enggak? Farduan enggak? Walaupun iya ria, walaupun iya ujub, gugurlah kefarduannya. Gugur, tunai kefarduannya. Disiksa lah iya dipinta arahkan meninggalkan kefarduan kada, tapi disisa dosanya nah dipinta arah rianya. Pahala puasanya kada dapat, disiksa dipinta arah meninggalkan kewajiban puasa kada, cuma disiksa karena dosa rianya. Nah, pulang. Wah, dia muli ke rumah lupa padahal lawan laki ya. Makanya napa jenah laki? Ya datang di sini nih, orang datang lah, dan nukar baju hanyar. Kan laki? Jangan ria. Bila puasa yang ria, bila ke masjid yang berbiraga, bila berbiraga, lalu ngarannya ria. Lo kata jadi pahala abahnya puasa masjid jadi ria atau jadi dosa nerai kalau pahala. Itu jenah laki ku paraya ke masjid. Padahal dosa di ini berbiraga tadi. Hanya ampina lagi ke masjid. Tapi ke masjid orang bukannya ampi ke masjid tetap langgar ke puasa tetap, cuma jangan ria. Ubah niat. Harus berilmu dah. Ubah itu apa? Ke masjid.
Kamana tadi puasa niat menjunjung orang dari perintah mudahan diridhoi diberi Tuhan pahala. Nah kayak itu ubah niat. Karena maksudnya karena lain pada Allah Ta'ala ya itu bisa. Ya kita kan bapak itu pada aja puasa aja orang ada yang berusaha pulang. Kusugang nyugang makan. Ya orang puasa lah. Cuman niat kita bukan untuk berpiraga, orang kan aku nih untuk menjawab pertanyaan orang supaya kita jangan berusaha. Tapi hati kita tetap aku puasa ini bukan karena orang, tapi aku puasa adalah menuntut untuk mendapatkan ridha. Selesai. Jangan menang orang puasa kasih orang. Mau sampai aja. Ngetik puasa juga nanya kita mah nitik panggang. Bisa bebetan leh. Mau puasa sunat naik puasa sunat. Kita tak orang puasa sunat, soalnya orang boleh makanan liur dasar. Hendak lah makanan hidang anak lah sunat berbuka naik. Puasa sunat berbuka. Apalagi orang sama boy ini mau kita berbuka, kita empat makan, orang senang lebih abdal berbuka pada puasa. Menyenangkan hati orang itu lebih besar pahalanya. Nah, itu baru kanyang yuk pahala. Sesuai kehendak. Itu aja aku puasa, kena boy aku makan bangga mau. Ada lo kajo ha ay sanayan to jong kita malamang juga kan. Makan dulu ke baru mau kaca. Oh saya sanayan. Kita bigiri aja. Kita bigiri aja bigiri orang mau naliur kaca. Jadi kenapa sudah? Kalau untuk niatnya menyenangkan hati kawan, supaya kawan tahu nah senang hati gue mano dikawani makan nih, kita liur harga, sunat tuh buka ya, dapat pahala. Nah menyenangkan hati kawan, pahala. Pahala menyenangkan hati kawan, pahala puasa aja tidak. Pahala lamang lah. Nah titik mana tadi ya? Allah tidak mengampuni bahwa disyariatkan dengannya sesuatu dan bisa mengampuni barang yang lain daripada syirik. Yang mulai pada syirik, pun syirik akbar nih maksudnya. Nah, kayaknya bapak tuh dia punya Tuhan, kacau ini bertaubat bahasa lalu berdua kalimat syahadat. Cuma sayangnya kalau syirik akbar ini sayangnya amal ibadat yang telah lalu jadi hapus. Tapi amal kejahatan dosa kada dihapus. Bedanya kalau orang kan musyrik ini pak kafir, kalau kafir jadinya orang pak kafir itu sama orang pemurtad sama juga. Itu amal ibadah, amal kebaikan yang telah lalu putusnya jadi hapus musnah. Tapi amal dosanya ada. Itu lain anunya ruginya. Nah, ini apabila inya berbudi pulang ke Islam bersyahadat, pulang bahasa bertaubat, berbudi ke Islam bersyahadat bahasa itu inya beramal ibadatnya mulai nol. Amal telah lalu lagi. Kau coba namanya pernah bawa kap sejuta. Soalnya orangnya kekurangan apa? Lalu ada kekurangan makanya orang murtad Kristen kamu ada membawa kawinan. Membawa kawinan ini orangnya non muslim. Ada Islam, akun mau Kristen, kita mengeranya telah murtad, makanya itu bawa kap sejuta. Begitunya bawa murtad, jadi hapus sejuta tadi. Catatannya dihapus. Jadi lagi, sekalinya setahun dua kada cocok. Perjalanan hidupnya lawan non muslim nih, boleh bertaubat, boleh kais Islam, mulai nol. Maka aku coba wakaf itu cuma malaikat salah hikam. Nah, dicuritnya hapus. Amalnya pahalanya jadi hapus. Ini mulai nol pulang. Cuma dosa yang telah lalu ada dihapus. Kalau orang asli non muslim, orang ini dasar mulai lahirnya kata Islam. Banyak melakukan dosa segala macam dosa. Islam ini dosanya itu hanya hapus. Nah,
Jadi mun iya hendak berdosa mulai nol mulanya berdosa. Ada yang ini tadi mau amal kebaikan mulai nol ulang. Bedanya. Ada orang nang baik, nang orang nang hampir asli tadi begitunya ke Islam, misalnya dosanya nang digawinya di masanya pada Islam tuh, saya dihapus duduknya. Cuma mulai Islam situlah nya bilanya melakukan dosa, mulai pulang kan mulai dari nol kalinya dosanya. Nah, ada tadi. Ya, dosa dan bisa mengampuni barang yang lain daripada syirik. Terutama terutama bagi orang yang taubat dengan sebenarnya. Ampuni Tuhan, orang yang taubat dengan sebenarnya. Bagi orang yang dikehendakinya Allah. Jadi yang bersyirik taubatnya bersyahadat ulang bahasa ampun Tuhan. Orang nambah Kristen ya. Nikah sama orang Kristen, kawin kan berbeda agama lah. Di negara kita ini banyaknya dikawin dah sama berbeda agama. Islam lawan orang non Islam, orang Kristen, orang non Muslim. Tapi secara ajaran Al-Quran itu Islam kemanapun yang nikah tetap ada sah. Nikah berbeda agama itu kemanapun tetap pada sah menurut agama. Karena kada sah menurut agama, walaupun dibenarkan secara catatan sipil oleh negara, ya orang berbeda agama tuh Islam lawan Muslim, lawan Kristen nikahnya itu nikahnya ada di KUA, nikahnya di catatan sipil, catatan sipil nikahnya. Lalu karena berbeda agama dibenarkan oleh catatan sipil itu secara hukum negara. Tapi secara hukum agama berdasarkan Al-Quran tetap ada sah. Kumpulnya nikahnya ada sah. Karena berbeda agama. Ya Tuhan di Quran ya wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Seorang hamba laki-laki, hamba laki, ada merdekanya itu jatuhan jauh lebih baik daripada seorang yang musyrik. Sekalipun orang musyrik itu membanggakan kalian, hartanya, kedudukannya, rupanya, membanggakan kalian. Artinya orang musyrik dibanding ya Tuhan lawan orang laki-laki tapi hamba, tetap lebih baik si hamba Nabi iman lagi tuh. Quran. Berarti mau kayak Quran ini nah orangnya hirang, latat, lengkapnya. Hirang. Tapi bungas di pulang. Ampun saugang nih gua tetap yang jurnal Pak. Bila jurnal tagus gue yang ada muslim kok. Paham ngarang ini. Dan barang siapa dan barang siapa yang menyekutukan Allah, menyekutukan ini ya arti mensyarikatkan tadi. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyamakan Allah Ta'ala lawan sesuatu, mensyarikatkan syirik tadi, baik menyamakan zatnya, sifatnya, perbuatannya, maka sesungguhnya ia sesat yang sangat jauh, keluar dari Islam. Itu syirik akbar, syirik yang besar, kayak menyembah patung, berhala. Tapi patung itu boleh nggak kita mau ada orang Islam di rumah ada patung nggak? Nah, patung itu kayak anak-anak menolong, itu patung lah itu. Baikong itu, yang menolong. Unika mainan kanak-kanak tuh kan? Anak juga mainan kanak-kanak tuh unika baikong tuh. Itu patung. Kalau pergantungan baju panggal bulunya ada lagi patung.
Soalnya kada mungkin hidup orang panggal kepala. Itu dalam agama. Kayak ada lupa kangen kan makan baju. Oh, jadi bekong kemudian lagi kepalanya bekong itu. Orang yang tahu mengerti pasti pacul orang kepalanya. Jangan Orang bakapala. ada bakapala. Soalnya kita sudah bakapala hidup karena nyerupai makhluk hidup. Tapi kalau kada bakapala, kada hidup mungkin itu kada lagi kena. Karena di akhirat disuruh Tuhan mah hidupkan itu tukang ulahnya mah itu. Itu bukan ya Tuhan. Lawan itu mau ada patung-patung. Termasuk patung itu ada jenis tertentu jenis kayak patung kayak manusia, binatang, beberapa binatang. Kayak boneka, apa itu tabungan, itu semuanya patung. Cuma duduknya. Apabila kayak boneka, tabungan itu diandak di lantai-lantai ini aja. Ini di sisi pokoknya kekanakan. Untuk memainan kekanakan harus hukumnya. Tapi kalau dipajang, nah nggak itu anak ibu nikah. Oh, sonhonan mencukup udah berjalan di atas itu. Berarti ngarannya dimuliakan haram hukumnya. Sama pokoknya bentuknya aja, bentuknya. Boneka tuh. Baik berbentuk dari kain, dari kayu, dari plastik, tapi rupanya bahasa Arabnya surah. Surah itu kan rupanya adalah menyerupai makhluk hidup, kayak berbentuk kucing. Padahal kain warna diulahnya. Bental kucing itu ada loh kolagen. Ya, pokoknya bila diandak dipajang berbentuk binatang kan, makhluk manusia kan, berbentuk hidup. Bila diandak di atas dan pajang karena itu hukumnya haram. Cuma jurang beris nahasnya, sialnya malaikat rahmat kadang naik ke rumah. Naik. Soalnya malaikat rahmat tuh kadang naik ke rumah. Pertama di rumah tuh ada patung. Patung. Kalau sekedar untuk mainan cuma jatuh di atas, jatuh di lantai-lantai aja, di bawah-bawah aja. Artinya kada dihormati. Nah hukumnya harus. Ada berita pokoknya kalau dipajang dihormati. Malaikat rahmat udah mau masuk. Magang gajin gue nang gena tuh gue tukang di lemagi. Ada di bawah-bawah juga. Bubur mahan ranjang. Makan tikus. Ya apabila ini rahmat, malaikat rahmat kada mau masuk, malaikat rahmat kada mau masuk ke rumah tuh, nah masuk siapa nah? Setan. Ya kayak itu. Nah iya, yang di rumah tuh kada nyaman, gundah lah, segala macam kada nyaman lah. Nah dinta. Di rumah tuh kada nyaman, ketika kada nyaman malaikat rahmat yang mau masuk. Nah masuk apa? Setan. Itu. Banyak kutu. Kamu itu dirapihin apa? Ulang dudukan boleh. Kayak kayak anak-anak tadi kayak itu dikatakan. Kalau tiba-tibanya dikatakan. Nah itu harus hukumnya. Tapi kalau di anaknya kayak itu nah, tidak. Nah, apalagi bila anak tulak disesapui hulu itu. Anak tulak kan beda pun disesapui hulu. Kayak Sidina Umar jadinya. Sidina Umar itu bila Sidina duduk sudah jadi masuk Islam kan, Islam sudah jadi khalifah, duduk menangis ini no, itu tertawa seorang, takut nih orang nampak tuh, maka menangis, ingat sih bunuh anak, pernah atau pada zaman jahiliyah doang, bila tertawa sih dia ingat sih bunuh patung bukan, sandarakan sini ditawin itu, tapi diulah sini daripada roti. Roti nang roti panggang kalau dimakan dah. Roti itu dibentuk seperti patung. Jadi bila si dia tulak kemana anak berdagang format. Kawan roti nang berbentuk patung kan berupa manusia kan. Bila bulik si dia datang, impal si dia makan si dia. Jadi si tawanya, iya aku nama ulah, aku nama nyembah, aku nama makan. Ketawa sih dia. Berarti kayak perbuatan Sidina Umar lah, kayak patung boneka. Misalnya kita nak tulakan banyak di atas angka itu. Misalnya melihat bedaku sepuluh nih, hanya tulak termasuk menghormatin hukumnya. Kalau termasuk membesarkan, nah jadi sih. Hati-hati ya itu. Lalu yang payahnya itu ya tadi malaikat rahmat kada mau
ada mau naik ke sebuah rumah, di dalam rumah itu ada patung. Jadi kalau malaikat rahmat kada masuk, yang masuk siapa? Setan. Nah ya di rumah itu terjadi kegundahan. Nah anak nangis kalau mau dibisai, setan nyamannya bigil di rumah tuh. Malaikat rahmat ada. Tapi kalau malaikat rahmat naik kan, setan tuh mau masuk. Kalau nyaman, uring tetap pemilan, gitu. Nah, itu makanan ngantuk. Itu duduknya nanang payah lagi. Tuang aja maaf lah kamu kasih itu uang pandilnya. Aku pernah baca di sebuah kitab adab orang baca maulid. Adab tata cara baca maulid Nabi. Sekalinya kita mau baca maulid itu kan di rumah malaikat rahmat itu datangan, tapi ada patung tadi. Patung tadi ada di rumah tuh, patung di rumah itu maksudnya lain patung boneka yang di hampas di harus tadi itu kan harus. Ini patung dihormati di rumah tuh ada. Jadi malaikat rahmat kada mau naik ke rumah tuh, roh Nabi kada mau datang. Malaikat rahmat kada mau masuk, itu ruginya baca maulid. Jadi mau nak baca maulid di rumah tuh dibersihkan rumah tuh daripada patung-patung. Bahari pernah Kapolda Jawa Kapolda Kalimantan Tengah Brigjen berapa siapa pada itu ingat lagi Kapolda kepala polisi ini di atas meja ini dulu kursi duduk pada meja ini anak pengarangnya asbak ini sih kan bandak di situ di atas meja tapi asbaknya berupa singa. Salah seorang ulama besar Kalimantan Selatan diundang Kalting bertemu dengan Kapolda Kalting tadi. Lalu pas dudukan di kursi, pas menghadapi patung nang singa nang asbak tadi disediakan oleh Kapolda kalau ada nang ruko kan. Salahnya sih ditegur, wanita Kapolda deh. Mohon maaf Pak, ini patung Pak. Oh iya. Lalu ujar si Kapolda tadi, tak boleh Pak, kita orang Muslim. Kalau ini diletakkan di atas meja seperti ini, di atas meja seperti ini berarti kan akan dihormati. Oh iya, mereka rahmat tidak bisa, tidak boleh makna, tidak bisa masuk, tidak mau masuk ke dalam rumah. Kalau di dalam rumah ada patung yang dihormati. Oh iya, kalau begitu, kepala singa tadi. Berarti kalau kepalanya sudah dibuka, tinggal awaknya aja ini ada lagi bentuk hidup. Kapolda tuh. Jadi kalau nak patung nak baju tuh, wilayahnya menjual baju tuh burungan, nggak pajang. Nah, silahkan jangan anda di baju nang bentuk manusianya tuh, kepalanya paculi. Kalau berbentuk hidup. Nggak ada boleh kalau berbentuk hidup. Wilayahnya nang berbentuk hidup ada boleh di kepalanya paculi nambah kepala nih. Tapi kalau siapa ingat parut, patungnya pulang ada mungkin dua hidup kalau ingat parut juga orang udah hidup kalau mana kebanyakannya tuh lihat mana toko-toko orangnya tuh ilmu lah kesimpulannya nabi jual baju nambah panjang tuh tidak dipatung bajunya tuh tapi orangnya nabi jualannya orang berilmu pasti kada kepala patung bajunya tuh tidak dipatung tapi patungnya paculinya mulanya banyakannya kayak itulah melihat. Tapi itu patungnya perlu pakai pion Indonesia Senang Jaya kalau ada patung bentuk hidup ada nya menang bentuk hidup dilarang. Tangan berbetis kepala ini orang nggak tahu tuh boleh tangan berbetis kepalanya pacul orang yang ada bentuk hidup tuh punya kepala tapi kata singkat parutannya itu kan ada hidup juga ini nak hidup bentuk hidup berarti seikungan tuh nah kepalanya pacul punya nano seikungan nah sesat di sini orangnya menyekutukan Allah tuh maka sesungguhnya ia sesat yang sangat jauh.
keluar dari Islam. Kayaknya nyembah patung saya hormat tuh.